Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita melanjutkan lagi kajian fikih kita, yaitu melalui panduan kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer. Ya, dan sekarang kita melanjutkan kepada bab syurutu ijza'il hajar, yaitu syarat-syarat bolehnya menggunakan batu. Ya, pada pertemuan yang lalu, minggu-minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang kitab Toharo, tentang tanda-tanda balik, alamatul bulugh. Ya, sekarang yaitu bab tentang syurutu ijza'il hajar samaniyatun. Syarat-syarat boleh menggunakan batu itu ada 8 di sini. Nah, ini. Adapun bolehnya menggunakan batu ini, ya, ada beberapa syarat nanti. Di sini disebutkan 8. Tapi sebelum kita memasuki syarat-syarat boleh menggunakan batu itu, maka kita harus tahu batu yang mana yang boleh digunakan untuk beristinja. Ya. Adapun hukum istinja dengan batu ini, pertama hukumnya wajib. Min kulli najisin mulawis, yaitu dari setiap najis yang kotor. Ya. Yang kedua, an-nadbu, sunnah. Minal jamid, dari najis yang sifatnya kering. Ya, udah mengeras. Yang ketiga, al-karohah, yaitu makruh, ya, istinja dengan berupa arih. Ya, jadi kalau kita buang angin terus kita istinja baik dengan air, maka itu hukumnya makruh. Ini asal hukumnya aja. Istinja itu ada yang wajib. Wajibnya apa? Setiap najis, ada najis yang memang itu harus dihilangkan menurut syariat. Nah, ini wajib hukumnya. Adapun yang sifatnya udah kering, ya, udah mengeras, maka sunnah di sini. Adapun yang makruh, kalau kita buang angin, lalu kita basuh, ini hukumnya makruh. Yang keempat, al-ibaha, boleh aja. Ya, boleh aja. Ya, boleh-boleh saja, yaitu kalau kita berkeringat, kemudian kita basuh, misalnya dengan air, maka ini boleh-boleh aja. Cuman namanya keringat ini, ya, tidak harus sebenarnya untuk kita istinjain. Ya. Ya. Terus yang kelima, al-hurmah, haram. Kita istinjain haram, yaitu ka'an yakuna bimaghsub, yaitu yang dimana dia menggunakan alat untuk menghilangkan najis itu dengan sesuatu yang gosop. Dia pakai tanpa izin pemiliknya, atau dia mencuri. Contoh, ada air, dia ambil, tidak izin dari orang yang punya air tersebut, pemiliknya, dia gunakan. Ini tidak boleh. Begitu juga kalau dia mencuri air tersebut. Yang menyebabkan haram ini bukan dari segi istinjanya, tapi penggunaan airnya tanpa izin atau karena dengan mencuri. Ini yang membuat perbuatannya itu jadi haram.
Adapun kalau dia gunakan tetap sah untuk istinjanya tadi. Ya. Contoh dia buang air kecil. Air tidak ada, cuman dia dapatin di situ ternyata ada air, cuman milik orang lain, maka dia pakai misalnya tanpa seizin pemiliknya, atau dia curi, maka sah istinjanya tadi, tapi hukumnya haram karena dia perbuatannya tadi ngambil air orang lain tanpa izin pemiliknya atau dengan cara mencuri. Itu yang membuat dia menjadi haram. Inilah hukum-hukum istinja. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ya. Adapun sekarang kita memasuki bab yang akan kita bahas, yaitu syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat-syarat ijza'i bolehnya menggunakan al-hajar. Ya. Jadi syurutu syarat-syarat ijza'i boleh menggunakan apa? Al-hajari, batu, samaniyatun, ada 8. Ya, di sini. Adapun dalam penggunaan batu ini tersendiri, dia harus batu yang gimana? Yang bolehnya untuk istinja ini nanti buang air kecil atau buang air besar, untuk membersihkan buang air besar atau buang air kecil, batu yang jenis gimana? Pertama, kullu jamidin. Jadi batunya tuh harus benda padat. Ya, sesuatu yang keras. Ya. Tohir, harus suci. Syaratnya kedua batu tersebut. Qali'in, yaitu bisa menghilangkan najis nanti. Batu tersebut bisa mengangkat najis. Ya. Ghairu muhtaram, dengan syarat bukan sesuatu yang muhtaram. Ya, dia bisa menghilangkan najis tapi bukan yang muhtaram. Bendanya harus padat, suci, bukan yang muhtaram. Bukan yang muhtaram maksudnya bukan dengan makanan manusia atau dengan kotoran hewan atau dengan makanannya jin seperti tulang. Nah, ini nggak boleh karena itu muhtaram. Adapun yang bukan muhtaram seperti kayu atau daun, ya, batu, ya, terus dedaunan atau tisu kalau sekarang, atau kain. Nah, bisa kita gumpal tisu tersebut untuk dipadatkan menjadi kayak seperti batu. Nah, bisa kita gunakan. Ya. Dan tidak boleh juga yang najis kita gunakan. Ya. Terus yang muhtaram ini yang nggak boleh digunakan apa yang muhtaram? Kalau tadi yang ghairu muhtaram. Yang muhtaram seperti kakutubil ilmi syar'i, seperti kitab-kitab ilmu syariat. Tidak boleh kita gunakan untuk istinja, atau lembaran-lembaran kitab. Ya. Kalau mau gunakan kertas yang kosong, bisa kita bulatkan nanti seperti bentuknya kayak batu, atau menggunakan tisu atau kain. Ya. Atau batu atau kayu, ya. Ya. Yang penting bukan yang muhtaram. Atau wa'alati, atau alat-alat yang berhubungan dengan ilmu, atau alat-alat yang biasa juga dipakai oleh manusia. Wal man'um, dan makanan. Nah, makanan di sini makanan yang biasa dimakan manusia seperti roti, tidak boleh kita menggunakan untuk istinja. Begitu juga dengan makanan yang jin seperti tulang atau makanannya hewan, ya, nggak boleh kita gunakan karena itu masuk yang muhtaram. Inilah adab syariat, ya. Walaupun terhadap jin sekalipun tetap kita beradab kepada mereka. Ya, begitu juga dengan hewan, kita jaga juga makanan mereka sehingga tidak kita gunakan untuk istinja. Ya. Inilah adab syariat walaupun terhadap jin yang memang tidak kelihatan sama kita, bahkan sama hewan kita pun perlu dianjurkan untuk berakhlak, beradab, apalagi sesama manusia. Ini ada satu kisah dulu, ada satu orang kaya, saking kayanya dia istinja akhirnya dengan apa? Makanan. Akhirnya
Sudah sekian lama akhirnya Allah uji dia ya dengan kemiskinan. Akhirnya apa? Makanan dulu berupa roti yang dia gunakan untuk istinja tadi, saking kayanya dia gunakan istinjanya untuk dengan roti. Ya, akhirnya roti yang bekas istinja itu dia makan karena dia sudah jadi miskin, tidak punya makanan. Akhirnya apa? Makanan yang bekas istinja ini tadilah dia makan, dia bersihkan baru dia makan. Nah, inilah Allah uji. Makanya di sini syariat itu menjaga adab. Karena memang tidak pantas kita sebagai manusia yang dikasih Allah akal, ya akal sehat, untuk menggunakan sesuatu yang tidak layak untuk digunakan, apalagi di dalam membersihkan najis, ya kotoran, ya. Nah, inilah. Adapun syarat bolehnya menggunakan hajar ada 8. Yang pertama apa? An yakuna bisa lasati ahjar. Hendaknya dia menggunakan dengan 3 batu. Ya. Ini kalau ada 3 batu. Atau kalau tidak ada 3 batu ya cukup 1 batu. Cuman dia mempunyai ujung-ujungnya, sisinya ada 3. Ada 1 batu, ujungnya ada 3. 1, 2, 3. Sehingga kita untuk membersihkan najis itu gampang. Ya. Bisa mengangkat najis tersebut. Nah ini. Kalau ada 3 batu ya dengan 3 batu. Kalau misal 1 batu kurang atau dengan 3 batu kita kurang bersih. Kita misalnya ini maaf ini duburnya, lubang duburnya seseorang. Ya. Nah, cara membersihnya gimana dengan batu tadi? Pertama, kalau dia 3 batu, pertama dengan dia usapkan batu pertama dari kanan di lubangnya tadi 1 kali. Ya. Yang kedua dia ambil batu lagi, yang kedua ya dia usapkan lagi. Nah, berikutnya. Adapun dia ambil batu yang ketiga, yang penting jangan sampai najis tadi kena tangannya. Yang ketiga lagi dia ambil dari tengah. Dia basuh. Nah, sampai najis yang ada di sekitar lubang duburnya hilang. Karena memang kalau kita istinja dengan batu ini pasti tetap ada sisanya. Cuman sisanya tadi dimakfu oleh syariat nantinya. Kalau dia misal kurang 3 batu, boleh dia menambah 2 batu. 2 batu lagi sehingga menjadi 5. Kalau kurang lagi dia tambah lagi 2 sehingga jadi 7. Dan harus hitungannya ganjil. Ya. Kalau misal 1 batu ya dengan ujung-ujungnya saja tadi. Ujung yang pertama dia gunakan. Cuman jangan megangnya jangan sampai terkena najis tadi. Karena kalau sudah berpindah najis tersebut nanti tidak boleh menggunakan batu lagi, tapi harus menggunakan air untuk membersihkannya. Ya, ini suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita umatnya Nabi Muhammad ini boleh menggunakan batu. Walaupun ada air, boleh kita menggunakan batu untuk istinja. Cuman paling bersihnya kita menggunakan air. Ya. Tapi kalau mau lebih afdolnya lagi, ya, maka kita gunakan batu, kemudian kita gunakan air. Kita kumpulkan antara menggunakan batu dengan air. Itulah yang lebih afdol. Tapi kalau disuruh memilih mana yang lebih afdol antara menggunakan batu atau air, maka yang air lebih afdol. Kalau mau lebih afdol lagi, kita gabung. Kita gunakan batu juga yang pertama, kedua kita gunakan air juga. Kita gabung antara menggunakan batu dan air. Itulah lebih afdol. Ini khususnya umatnya Nabi Muhammad. Kalau di zaman-zaman terdahulu, di umat-umat terdahulu, ya, mereka itu kalau terkena najis, tidak boleh, ya, harus dipotong. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Khosois Muhammadiyah, Khosois Ummatil Muhammadiyah atau Syaraful Ummatil Muhammadiyah, yang dikarang oleh Al-Alamatul Muhaddis Abu Yasin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang pakar ahli hadis. Beliau mempunyai kitab namanya Khosois Ummatil Muhammadiyah atau Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Di situ menjelaskan tentang kemuliaan
dan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat terdahulu. Ya, dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat terdahulu mereka kalau kena najis harus dipotong. Contoh bajunya yang kena najis maka harus dipotong, tidak boleh dicuci dengan air. Tapi kita subhanallah, ya Allah beri kemudahan kepada kita umatnya Nabi Muhammad lantaran berkat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sempurna. Ya. Kalau kita ketika terkena najis, ya cukup dicuci dengan air. Ya, sampai hilang baik rasanya, baunya, zatnya itu hilang. Ya. Warna, rasa, bau, zatnya itu hilang. Kalau air nggak ada juga, ya boleh dengan menggunakan tadi batu tadi. Begitu juga kita dalam hal ketika kita janabah, air nggak ada, atau kita dalam keadaan sakit yang parah memang tidak menggunakan air, maka kita boleh dengan tayamum sebagai gantinya. Nah, inilah kemudahan yang dimudahkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, di dalam kehidupan mereka, sehingga gampang, tidak sulit. Ya, bahkan ketika kita mengadakan suatu perjalanan atau bepergian yang itu sudah mencapai masa fatul qasar, jamak wal qasar, boleh untuk kita menjamak solat atau dijamak dan diqasar juga, boleh kita meringkas solat tersebut yang khusus solat yang 4 rakaat. Nah ini kalau umat-umat terdahulu enggak diberikan oleh Allah yang seperti ini, keringanan seperti ini. Nah, inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keringanan tersebut ya kepada kita. Adapun kembali lagi kepada pembahasan kita, hendaknya digunakan dengan menggunakan 3 batu untuk membersihkan. Tadi dubur, sekarang misalnya kemaluan kita, ya dibersihkan seperti itu. Dengan batu yang pertama, yang kedua, sampai najisnya hilang. Ya. Kalau tidak cukup dengan 3 batu, tambah lagi 2 lagi, yang penting ganjil. Nah, inilah syarat daripada boleh menggunakan batu. Di antara 8 syarat tersebut, yang pertama, hendaknya dia menggunakan 3 batu, boleh dengan 1 batu. Dan pengganti batu ini boleh dengan tisu, cuman yang dipadatkan, atau kertas yang kosong misalnya. Kita bulatkan seperti bentuknya batu, atau dengan daun, ya, atau dengan dengan kayu, ya. Yang penting bukan sesuatu yang muhtaram. Nah ini. Terus bukan sesuatu yang bisa membahayakan kita seperti kaca, nggak boleh. Bisa luka kita punya alat vital kita kalau kita gunakan. Yang penting yang aman, yang memenuhi syarat sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat. Syarat yang kedua boleh menggunakan batu? Anyun kial mahal. Hendaknya batu yang kita gunakan itu bisa memindahkan najis itu dari tempatnya, dari tempat keluarnya. Ya. Baik itu dari kemaluan kita bagian depan maupun bagian belakang kita, yaitu dubur kita, ya, lubang dubur kita atau bagian kemaluan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bisa untuk memindahkan najis tadi, batu tadi, ya. Terus yang bisa dibersihkan dengan batu tadi, bisa membersihkan najis tadi, sehingga dia berpindahlah dari tempat yang keluarnya kotoran atau najis tadi, sehingga bisa terpisah dan menjadi bersih tempat kemaluan kita atau dubur kita tadi, dengan kita bersihkan dengan batu tadi yang bisa memindahkan tersebut, ya. Ini kalau kita menggunakan batu. Kalau air lebih gampang. Adapun syarat yang ketiga, boleh menggunakan batu An la yajifan najas. Hendaknya najis tadi
tidak kering. Belum kering. Ini boleh. Kalau najisnya sudah kering, maka susah kalau kita menghilangkannya dengan batu. Tetap bakal susah. Kalau kita paksakan bisa luka. Alat vital kita bisa luka. Ya, makanya di sini tidak sah kalau najisnya sudah kering kita istinja dengan batu. Harus dengan air kalau sudah kering. Tapi kalau dia masih basah, belum terlalu lama, belum kering, masih bisa kita menggunakan batu. Jadi yang penting najisnya belum kering. Kalau sudah kering, nggak boleh lagi menggunakan batu, harus dengan air. Syarat yang keempat apa? An la yantaqil. Najisnya tadi tidak berpindah dari tempatnya. Misal nih dubur kita, maka najisnya masih tetap di situ, belum berpindah ke tempat lain. Kalau sudah berpindah ke tempat lain, maka ya tempat yang terkena najis ini maka harus dicuci dengan air. Ya. Adapun yang di tempatnya ini masih boleh menggunakan batu, tapi yang sudah berpindah tidak boleh lagi menggunakan batu untuk membersihkan, tapi harus menggunakan air. Contoh, misal kita buang air kecil, air kecilnya netes ke tempat lain. Ya, misal dari sini berpindah ke sini misal, atau netes ke kaki kita. Maka yang berpindah itu baik berpindah ke sini atau ke kaki, ya, maka harus dibersihkan yang berpindah itu dengan air, tidak boleh lagi dengan batu. Tapi yang belum berpindah boleh dengan batu tadi. Begitu juga di lubang dubur kita. Ya, seperti itu. Terus syarat yang kelima lagi apa? La yatra'a alaihi akhar. Ya. Tidak terkena najis yang ada tempat buang air kecil, buang air besar kita itu tadi, tidak terkena sesuatu yang lain. Ya. Baik benda itu suci ataupun najis tidak terkena. Ya, la yatra'a, tidak terkena, baik sengaja atau tidak sengaja, tidak boleh terkena. Kalau kita buang air kecil atau buang air besar, buang air kecil atau buang air besar, tiba-tiba ada sesuatu yang lain mengenai yang ada di tempat buang air kecil kita, buang air besar kita yang di sini, keciprat gitu. Maka ketika itu juga tidak boleh lagi menggunakan batu, tapi harus menggunakan air karena dia sudah bercampur, terkena sesuatu yang bukan asli najisnya lagi, udah bercampur dengan sesuatu yang lain. Baik sesuatu itu suci sekalipun, seperti bercampur dengan keringat atau dengan air atau sesuatu yang najis, apalagi najis, maka tidak boleh lagi menggunakan batu. Kalau najis yang asalnya ini terkena sesuatu yang lain, tapi harus menggunakan air nanti. Tapi kalau dia tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, maka tetap boleh kita menggunakan batu. Adapun syarat yang keenam yaitu apa? Alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Hendaknya tidak melewati safhatahu. Safhatu yaitu lubang dubur itu. Jadi najis itu tidak lewat dari lubang duburnya. Sama dengan yang tadi, tidak berpindah dia. Jadi masih tetap di situ. Yang tetap di situlah najis yang boleh menggunakan batu kita istinjanya. Tapi kalau sudah lewat ya dari hal itu, maka wajib dia harus dengan air. Begitu juga dengan hasyafah. Hasyafah itu kepala kemaluan kita, yaitu zakar. Kalau dia masih berada posisi di tempat itu, tidak keluar, maka boleh menggunakan batu kita istinjanya. Tapi kalau sudah keluar dari batasan zakar tersebut, maka harus apa? Menggunakan air. Jadi tidak boleh keluar dari batasan tempat. Kalau batasan dubur tuh yang lubangnya aja itu. Kalau yang zakar itu khusus yang kepalanya aja. Begitu juga dengan yang perempuan. Ya. Sama. Ya, yang penting yang bagiannya yang itu aja. Ya. Yang syarat yang ketujuh,
alla yusibahu ma'un. Ya, jadi najis tadi tidak terkena air. Ini. Najis tadi tidak terkena air atau benda-benda yang lain juga tidak boleh. Ya. Kalau sudah terkena air, contoh kita buang air besar, buang air kecil, tahu-tahu tidak sengaja kena air, maka tidak boleh lagi istinja dengan batu, harus dengan air. Ya, menghilangkan, kecuali dia tidak terkena sesuatu yang lain, ya, atau tidak terkena air, maka masih boleh kita menggunakan batu. Atau najis tadi tidak belum berpindah, boleh kita menggunakan batu seperti syarat-syarat yang sebelumnya. Adapun syarat yang terakhir, yang ke-8, antakunal ahjaru tahirah, hendaknya batu yang kita gunakan tahirah, suci. Jadi dijadikan batunya tuh suci. Harus suci. Tidak boleh yang najis. Atau yang sudah mustakmal, tidak boleh. Harus suci. Karena dengan suci tadi dia bisa mengangkat najis. Ya, menghilangkan najis. Begitu juga kita menggunakan air. Air pun harus suci dan bisa mensucikan. Harus tohir mutohir atau tohur. Ya. Kalau dia mustakmal nggak bisa digunakan. Atau sudah najis, apalagi najis tidak boleh digunakan, apalagi dengan menggunakan batu. Inilah 8 syarat bolehnya kita menggunakan batu. Jadi kita ulangi lagi intinya. Jadi syarat boleh menggunakan batu ada 8. Yang pertama, hendaknya dia yang an yakuna bisalasati ahjar, hendaknya dia menggunakan dengan 3 batu. Yang kedua, an yunkial mahal, hendaknya batu tadi bisa memindahkan najis dari tempatnya. Yang ketiga, alla yajifan najas, hendaknya najis tadi belum kering. Ya. Sehingga batu tadi mudah, dengan batu tadi kita mudah untuk menghilangkan najisnya. Yang keempat, alla yantaqil, hendaknya najis tadi tidak berpindah dari tempatnya. Ya. Yang kelima, la yatra'a alaihi akhar, tidak terkena pada najis kita itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain, baik suci maupun yang najis yang lain. Tidak boleh. Ya. Najis yang asalnya di kemaluan kita atau di dubur kita itu tidak boleh terkena sesuatu yang lain, baik itu bendanya suci ataupun najis. Itu syarat yang kelima. Yang keenam, alla yujawiza, hendaknya tidak melewati sofhatahu wa hasyafatahu. Apa? Hendaknya najis dia yang ada di kemaluan dan di duburnya dia tidak lewat dari tempatnya, baik di dubur, lubang duburnya atau hasyafah, kepala zakarnya tadi, tempat keluarnya najis, tidak melewati tersebut, sehingga boleh nanti kita menggunakan batu. Kalau udah lewat tidak boleh lagi menggunakan batu, harus dengan air. Yang ketujuh sarananya, la alla yusibahu ma, hendaknya dia najis yang tadi tempat kita keluar dari, baik dari kemaluan kita bagian depan ataupun yang belakang dubur, ya, tidak boleh terkena air. Kalau sudah terkena air, baik sengaja atau tidak sengaja, ya, semua ini baik sengaja tidak sengaja, tetap tidak boleh lagi menggunakan air. Ya, harus tidak boleh lagi menggunakan batu, bukan menggunakan air. Kalau sudah terkena sesuatu yang lain, ya, atau air, baik sengaja tidak sengaja, tidak boleh lagi menggunakan batu, wajib menggunakan air. Nah, kecuali tidak terkena tadi, ya. Yang terakhir, yang ke-8, apa? Antakunal ahjaru tahirah, hendaknya dijadikan batu tersebut yang akan kita gunakan untuk istinja, membersihkan buang air besar atau buang air kecil, untuk kita bersihkan itu batunya harus tahirah, suci. Ya, harus suci. Dan ada yang perlu diperhatikan, selain batunya suci, bukan sesuatu batu yang gosok, kita ambil tanpa izin pemiliknya, atau batu yang hasil curian misalnya. Ini nggak boleh. Sah memang istinja kita dengan tersebut, tapi masuk kepada hukum yang lain, yaitu perbuatan kita, ya, karena kita mengambil tanpa izin atau
mencuri tadi, itu yang menyebabkan kita jadi haram. Makanya penggunaan jadi haram karena dia masuk kepada dosa yang lain dari segi perbuatannya tadi, mencuri atau menggosok, mengambil barang orang tanpa izin atau tanpa seizin pemiliknya atau dengan mencuri. Nah, perbuatan itulah yang menyebabkan dia haram. Keharumannya dari segi mencuri atau gosoknya tadi. Adapun dia gunakan sah-sah saja. Cuman dia masuk kepada bab haram tadi dari segi perbuatannya. Kalau masalah istinjanya tetap sah nanti. Ya, tapi kalau kita melihat seperti itu, keadaan seperti itu, lebih baik kita tinggalkan. Cari yang batu yang bersih. Ya, yang bersih, yang memang nggak haram untuk digunakan, kita tidak terjerumus kepada dosa yang lain. Nah, itu lebih baik. Ya. Atau menggunakan penggantinya seperti tisu atau kertas, tapi sesuatu yang bukan mencuri atau gosok. Demikianlah pelajaran kita tentang kitab Toharoh dalam bab syarat-syarat boleh menggunakan batu. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini bisa kita pahami. Ya, hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.